Ya, sate apa yang manis? Nanti kalau jawabannya benar, saya kasih sepeda. Yang tidak bisa bersatu itu bukan NKRI. Itu yang kita harus waspadai. Waspadalah, waspadalah. Ini berapa? Satu. Ini berapa? Dua. Perhatikan tangan saya baik-baik. Persatuan Indonesia. Ya, tapi pemirsa di rumah, sekarang saya ini sudah berada dengan Bapak Sandiago. Sandiago Ya. Uno. Sandiago Unduh. Kami hadir untuk Anda. Program berita dan sketsa komedi, terkini, terviral, terpercaya. Komedi hadir Nusantara, berbagai macam budayanya. Ada parodi berita, politik juga ada di TikTok, di Metro TV. Ya pemirsa, jumpa lagi di Ting Tong bersama saya Cak Lontong. Boleh tepuk tangan, bebas. Pemilu 2019 ini yang baru saja kita lewati itu menjadi pesta demokrasi yang sempat memicu terjadinya polarisasi dua kubu ya, dua pendukung 01 dan 02. Tapi saya sangat bersyukur alhamdulillah karena Pak Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto sudah bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus. Ya. Sebuah awal yang positif dan sangat baik tapi sayang ya ketika saya menyusul ke sana keretanya sudah pergi. Mulai sekarang tidak ada lagi namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Mana sih? Gak ada. Tunggu dari tadi. Gak ada yang lewat. Bar? Hei, Bar? aku di sini. Hei, aku di sini. Kan kamu tadi di sini. Wah, dari tadi saya lihat, gak ada. Lihat apa kamu? Mata jam tanganku mana gak ada dari tadi. Alah, kamu itu. Tunggu koran gak datang-datang. Biasanya tuh pagi sudah datang, ini baru datang. Kamu koran aja ditungguin. Koran tuh nggak usah kamu tungguin. Koran Langganan. tuh dibaca, koran ditungguin. Semakin sering beli koran, Ya? akan semakin berpulang jadi tuan tanah. Masa? Loh, sering beli koran Sering semakin... beli koran akan menjadi banyak tanah. Iya, Kok bisa? karena dengan sering membeli koran, kita akan punya banyak halaman. Loh, iya halaman. Oh, iya, iya. Ya. Nih berita update nih yang pertama. Ini Ya. berita tentang Bapak Presiden Jokowi yang mau mencari menteri. Rumah dijual tipe... Mana Pak Jokowi cari rumah dijual? Kamu kan aku baca ini. Ya jangan disambung. Kamu kan baca ini. Ah, yang bener lah. Makanya Nih, mau nunggu berita. Ini headline ini yang utama. Bapak Menteri mencari menteri dari kalangan anak muda. Oh, dan Gini. mudah-mudahan anak lah. Ya pastilah, ini menarik nih. Soal rekonsiliasi. Oh, yang kemarin itu. Nah, Gini loh, gini kalau... gini dulu. Duduknya kan gini ya. Gini. ini katro. Ini Apa? Kan, MRT itu jalannya mulus, kamu ngapain gini? MRT itu ya, kamu Kalau koin, ini, kalau- tahu koin ya, koin Ya. didirikan aja Ya. dia nggak ngelinding, yang duduk gini-gini. Kan waktu itu duduk kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah duduknya gini ya. Duduknya gini ngobrol. Iya, gini. ngobrol Itu gitu. untung loh karena pertemuannya dilakukan di MRT. Terus? Coba pertemuannya dilakukan di Bajai. Ini. Nah ini baru nih, baru gini. Wah, gini Pak. Gimana kita ini? Mau salaman aja susah, ini kelewatan terus. Ya? Kamu tahu nggak yang paling ditunggu-tunggu Apa? dari pertemuan itu? Apa dong? Dan bagaimana mereka bisa bertemu? Apa? Jadi ternyata tidak sekomplikated yang kita kira. Karena saya punya screenshot percakapan WA mereka. Masa? Yo. Mana? Ini.
Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila. Sudahlah, nggak ada cebong-cebong, nggak ada kampret-kampret. Semuanya merah putih. Sate. Sate. Oh, sate. 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 Ini mana kamu? Ya Pak, saya lagi periksa kondisi. Sampean siapa? Siapa? Jangan bertanya, Anda lihat dong setelannya. Oh, pakai jas. Pakai dasi. MLM pasti ini. Anda lihat, saya ini jangan sembarangan sama saya. Saya ini keamanan, petugas pengamanan. Orang-orang penting. Security. Orang penting yang saya bawa. Ya Pak, saya sudah periksa. Sudah aman Pak. Oke, saya kesana sekarang. Oh. Bapak Presiden. Silakan duduk Pak. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Silakan, Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Selamat datang. Silakan, Pak. Silakan. Silakan duduk Pak. Pak, mohon maaf, laporan ini adalah beberapa menu yang disediakan di tempat ini. Silakan Pak. Ada apa itu? Pak Browo, saya pilih sate saja. Sate Pak ya. saja, ya. Pak Bro mau minum apa? Saya mau minum kelapa MRT. Oh, kalau Pak Jokowi mau minum apa? Saya minta kopi MRT. Oke, boleh. Oke, Ayolah. sate aja. Iya. Kami ambilkan dulu Sebentar ya, Pak. Sebentar ya. Saya ambilkan ini Mas Nusantara. Ambil sate. Saya tak baca selamat tuh. Di. Pak Prabowo. Iya, gimana Ya, Pak Jack? sambil nunggu pesanan kita sate, bagaimana kalau saya kasih tebak-tebakan? Oh, ini mau ngajak tebak-tebakan. Oh iya, Pak? sambil Wah. nunggu situ kan. Oke, saya suka dengan tebak-tebakan. Ini pertanyaannya. Ya, sate apa yang manis? Sate yang manis. Mm-mm. Sate permen. Salah. Nanti kalau jawabannya benar, saya kasih sepeda. Waduh. Saya nyerah. Mau nyerah? Saya nyerah. Aduh, padahal jawabannya gampang. Ini namanya sate Maduya. Saya juga punya pertanyaan. Boleh. Kuda apa Mm-mm. yang bisa joget? Kuda apa yang bisa joget? Ya, kuda lumping. Oh, salah. Apa itu? Kudangdutan. Oh, gini lah, Pak. Aduh. Silakan. Silakan. Ini kelapa. Ini Iya. kenapa ini? Ini kelapa, MRT, ini kopi. Oh, MRT. gitu ya, Ya. Pak. Emang tempatnya kita sama, Pak. Tempatnya sama. Sama. Ya? Tempatnya sama. Sebentar Pak. Ini demi keamanan saya harus tahu dulu. Kenapa Ini buat Bapak. Itu kan buat Bapak. Ini tugas saya ya. Kalau ada apa-apa dengan makanan ini, Anda yang mau tanggung jawab. Harus steril. Steril. Khawatir saya juga. Yang Pak, ini, mukanya aman Pak. yang ini oke. Udah Ini aman oke, ya? cuma ini agak asin ya. Yang Udah ini aman. pas ini rasa. Udah aman ya? Aman. Aman ya? Sudah aman kok. Aman kok. Aduh, lah kok ini kok isinya 01. Ini 02. Terus? Lah ini yang benar itu 03, Persatuan Indonesia. Perdamaian, 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 perdamaian. Jika para narasumber tertawa tidak hahaha.
Lebih Gimana? Oh, damainya hatiku, kala mentari bersinar lagi. Ya, kita kembali lagi di Ting Tong. Bar, sebenarnya saya ini mau melanjutkan acara ini, saya Pak terganggu banget ini. Saya dengar kamu dari tadi kok mondar-mandir. Saya apa? Aku dengar kamu dari tadi mondar-mandir. Pak, kalau mondar-mandir tuh aku lihat, bukan aku denger. Saya ini lagi baca berita, Pak. Berita apa? Yang lagi rame. Masalah apa sih? Ini yang akhirnya ketemu di MRT. Oh, rekonsiliasi. itu. Rekonsiliasi, yang akhirnya bisa duduk satu gerbong. Ya terus kamu kenapa ribet? Kan harusnya kamu bahagia juga dong. Iya sih, cuman masih banyak para pendukungnya yang nggak terima mengenai mereka bisa rekonsiliasi itu. Apalagi tempatnya kenapa di MRT gitu. Ini kebenaran, Bang. Ya. Kebetulan. Ya betul sama benar kan sama sih. Tapi kan biasanya, oh ini kebetulan gitu. Wah, semua dimasalahkan sama dia ya kan? Bapak yang bikin masalah. Saya bikin masalah dari mana? Orang saya cuma, Bar ini kebenaran. Ya iya sih sama, cuman nggak pas. Ada teman saya Ya. yang mau mampir ke sini. Siapa? Kalau kamu ngomong bingung masalah rekonsiliasi. Nah, Saya aja ngomong sama bapak bingung. lu siapa tahu lu temen. Apalagi sama temennya. Oh, datang Bang, silakan Bang. Silakan Bang. Silakan duduk Bang, sini. Sini Silakan. dong. Ini biar deket saya. Silakan duduk. Siapa ini? Ini namanya abang saya ini M. Kodari. Kau dari? M. Kodari. M-nya tahu nggak? Apa? Memang. M. Godari. Memang Godari. Kau dari. Ya. Beliau ini adalah pakar komunikasi politik. Makanya kamu bicara tadi masalah rekonsiliasi pas ini. Iya, iya. Oh pas. Mau bertanya apa pas. Tolong Boleh. Ah, mau nggak mau minum kan Pak? kamu kamu jangan bikin malu dong. Kan di belakang itu ada halaman. Terus ngapain? Ntar saya sambil bikinin minum ya Pak ya? Oke, baik. Ya ya Pak. Aku mau tapi ini nggak usah pakai gula. Saya bikinkan welcome drink. Ya. Kok ada welcome drink tapi nggak ada goodbye drink itu? Ini. Karena sebenarnya setiap manusia itu berharap tidak ada perpisahan. Intinya gitu, Bang. Tidak baru. Apa pisah? Kalau nggak ada perpisahan tidak ada kenangan. Wah. Iya, iya. Mohon maaf nih. Ya Pak. Welcome drink. Iya. Mohon maaf nih Bang Kodari. Iya, iya. Welcome. Oh iya betul. Welcome. Ininya drink, tapi ini kenapa air putih? Air putih itu dikasih gula, coba. Kenapa kamu kasih garam sekarang pengganti Oralin? Bang Kodari, Iya, iya. kita semua sedang fokus dengan rekonsiliasi. Iya, iya. Pertanyaannya, apakah rekonsiliasi itu identik dengan bagi-bagi kursi? Oh tidak dong. Ya rekonsiliasi itu kan sebetulnya kegiatan di mana yang tadinya ya berjarak, terpolarisasi, beda pendapat, beda pikiran, ketika kompetisi itu sudah selesai, maka harus masuk kepada episode berikutnya. Episode berikutnya. Yaitu episode bersatu kembali, rekonsiliasi. Jadi kalau meminjam istilahnya Pak Jokowi, cebong selesai, kampret selesai, yang ada adalah Garuda Pancasila. Nah, Bang M. Kodari, Iya. ini bicara masalah rekonsiliasi, tapi masih banyak pendukung yang nggak setuju, masih nyinyir itu gimana? Menurut saya justru peristiwa rekonsiliasi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kemarin itu penting sekali. Seharusnya ya pendukung Pak Prabowo juga mendukung Pak Prabowo kalau betul-betul mendukung Pak Prabowo. Nah jadi kalau kemudian ada yang pendukung 02 atau pendukung Pak Prabowo malah tetap tidak setuju dengan pertemuan itu, berarti agendanya lain ini. Pak Jokowi, Pak Prabowo berkompetisi di Pilpres 2019, tapi mereka berdua adalah teman, saudara, sebangsa setanah air. Nah mereka bisa bersatu. Yang tidak bisa bersatu itu bukan NKRI.
Itu yang dia harus waspadai. Waspadalah. Waspadalah, punya agenda tertentu. Agenda tertentu. Nah tapi kalau saya lihat justru kemarin sebenarnya waktu di MRT itu, justru rekonsiliasi itu terjadi bagi-bagi kursi. Enggak dong. Oh, jelas Enggak terlihat. disebutkan. Alah kalau nggak bagi-bagi kursi, saya pangku-pangkuan. Iya. Mau duduk di mana ya? Benar juga ya. Ya gini ya. Tapi secara filosofi bisa dimaknai nggak itu? Yap. Naik kereta kok terus endingnya makan Sate. sate gitu. Ada filosofi secara komunikasi politik tuh ada nggak Pak tuh? iya. Kenapa dipilih makanan itu? Banyak. Apa Jadi kira? pertama begini, kenapa MRT? MRT itu kan tempat publik, tempat rakyat, hilir mudik setiap hari. Jadi ya ingin memberikan pesan bahwa beliau berdua ini memang untuk publik dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat begitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua memang MRT ini kan dibangun oleh 3 gubernur, Nah, Pak Jokowi, Terus dilanjutkan. dilanjutkan Pak Ahok, Ahok. diselesaikan zaman Pak Anies. Anies. Jadi pesannya adalah sebuah pekerjaan besar itu bisa diselesaikan kalau para pemimpin ini bergotong royong. Tuh. Nggak bisa 1-2 orang saja. Nah, ini Bar, selainnya punya temen beliau ini kan pakar komunikasi politik. Iya. Ini temen saya baru Temenmu lagi. kok banyak sih? Loh, ada lagi nih. Ini udah. pakar apa? Bentar nih. Ini agak aneh nih auranya nih. Oh, ada gempa. Ada gempa. Apa yang Anda rasakan? Saya Bukan zombie. Bukan. Coba Saya- perkenalkan. Rui Koyosi. Roy Koyoshi. Paranormal. Benar Ini- sekali. Ini adalah pakar penerawang politik. Kalau Bang Komunikasi Lemko dari politik. komunikasi politik Iya. penerawang, betul ya? Jika paranormal tertawa tidak hahaha. Tapi Gimana? Fu. Kok bisa? Kok bisa? Kok beda? Tidak, berbeda. Karena kalau orang-orang lain tertawa itu terlalu berlebihan, sedangkan paranormal punya image yang harus dijaga. Jadi fu. Kalau nangis bagaimana? Paranormal nangis bagaimana? Wow, belum saya siapkan. nih, saya ingin minta nih prediksi Anda tentang apa rekonsiliasi Nih, ini. kedepannya akan bagaimana? Apakah bagus atau bisa diterawang nggak kira-kira? Menurut saya dalam langkah-langkah menuju rekonsiliasi yang terjadi saat ini dalam perpolitikan sudah, biar saya tebak. Langkah awal rekonsiliasi, bangun tidur, sarapan, mandi, pakai baju, sun orang rumah, berangkat kerja, bertemu dengan lawan politik, lalu rekonsiliasi. Itu langkah-langkah awalnya. Itu urutan, Pak. Urutan yang akan dilakukan. Tapi langkah awal itu tidak mungkin bisa terjadi jika Bapak belum mandi kayaknya deh. Gini-gini dari tadi. Pak, mohon maaf. ingin bertanya apa? Bicara masalah rekonsiliasi. Apakah Anda juga melihat akan ada bagi-bagi kursi? Bingung dia, nggak disiapin juga kayaknya. Katanya fu. Oh iya. Katanya fu. Lupa ya? Aku pusing. Hah? Tapi sebenarnya rekonsiliasi itu bisa terjadi karena tempatnya di MRT. Maksudnya? Karena Ariel pernah berkata, cobalah MRT. Mengerti itu. Itu mengerti. Untuk itu, karena tadi masalah bagi-bagi kursi, saya takut diboikot lagi. Saya mending pusing saja. Dadah. Oh iya. Wah. Nah, ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Bapak tamunya banyak amat sih. Banyak. Ini rumah pinggir jalan kok. Wah, siapa ini? Saya permisi. Kamu nyari siapa? Ya. Oh, Wih, Ya, duduk. Ma, Pak, yang punya rumah kan kita, yang nyuruh duduk Bapak.
Lu enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Boleh saya duduk? Nah, Bapak sudah Udah duduk. duduk baru tanya. Baru nanya. Belum duduk baru nanya. Artinya boleh. Boleh. Sebentar. Ini datang tidak memperkenalkan diri kalau yang tadi. Anda ini siapa? Lu. Oh, bukan teman Bapak. Sembarangan tidak, setiap yang kesini temanku. Anda siapa? Jadi begini Pak, saya ini tukang sate. Saya bukan mau nawarkan sate. Ya. Tadi saya di belakang dengar-dengar ada sebut-sebut nama presiden. Iya memang ini tamu istimewa mau ketemu Pak Presiden. Sekarang orangnya mana? Siapa? Pak Jokowi, Pak Pak Prabowo? Presiden. Pak. Kemarin kan makan sate. Makan loh. sate. Makan sate di warung saya. Oh itu di tempat sampean? Tempat saya, orangnya mana? Habis makan sate langsung pergi. Belum bayar? Terus? Hah? Belum bayar? Bukan belum bayar, saya belum foto, Pak. Saya belum selfie. Foto dulu. Pak, saya udah deg-degan nih. Masa belum Presiden belum bayar. Mau ketemu Pak Presiden? Mau ketemu Pak Presiden. Nah ini kebetulan. Setelah ini memang kita akan berjumpa dengan beliau. Oh. Jadi Bang Kodari ikut juga ya. Insya Allah. Jadi kesampaian nanti foto bareng. Oh, hadir ke sini. Loh, saya Luar undang biasa. khusus. Oh, hebat. Makanya jangan kemana-mana karena kita akan mewujudkan mimpi dari penjual sate ini untuk ketemu dengan Bapak Jokowi. Tetap di Ting Tong. Tak ada kesedihan, tak ada kepedihan, hanya Betul-betul out of the box ya. Yes. Belum pernah saya ketemu calon menteri seperti ini. Of course. Tetapi kalau lihat dari stamina agak kurang. pilihlah aku jadi menterimu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Selamat malam, selamat datang di Menteri Got Talent. Sebuah ajang pencarian bakat talenta muda yang akan dipilih untuk membantu kinerja dari Presiden. Dan siapakah yang akan menilai dalam Menteri Got Talent ini? Langsung saja kita perkenalkan Dewan Juri kita. Selamat malam Pak. Silakan diperkenalkan untuk Dewan Juri untuk Cak Lontong Ya. yang pertama. Saya perkenalkan satu persatu. Ya. Dimulai dari sebelah kiri saya. Beliau adalah Bapak JKW. Oh. Yang akan berkepentingan untuk mencari menteri. Kemudian saya calon tong sebagai talent search. Oh, talent show. Kemudian Sebelah kanan? pakar komunikasi politik Bapak Dengan M. Kodari. Pak M. Kodari. Iya. Dan saya tampaknya ada wajah yang sangat familiar ini. Iya, iya. Ini wajah ini selalu ada di sebelah kiri burung Garuda kalau nggak salah biasanya. Iya, ya kan? kalau Anda melihat Iya, di lambang itu sekolah-sekolah, di mirip-mirip instansi, lah. di kantor. Pak. Ini memang yang selama ini mendampingi Pak JKW di periode sebelumnya. Oh, Pak JK ya. Ya, JK aku menjadi ya. ya. Oke, terima kasih. Ini adalah Dewan Juri yang sangat kompeten sekali untuk memilih bakat-bakat talenta muda yang nantinya akan dipilih untuk bisa membantu kinerja dari Presiden. Dan langsung saja dari ujung timur Indonesia ini dia, kita panggilkan Ari Kriting. Selamat malam. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Ari Kriting. Saya orangnya tahan banting. Saya suka makan kepiting. Ini sebenarnya tidak penting, tapi karena akhirnya ting, akhirnya saya masukin biar situasinya tidak genting. Lucu ini, saya suka. Ya, Pak. Saya di sini ingin menjadi seorang menteri, Pak. Menteri yang saya tawarkan di sini adalah menjadi Menteri Pemunduran Kawasan yang Maju. Ini menteri, Pemunduran kawasan yang maju, Bapak. bukannya itu terbalik ya Pak ya? Harusnya kan memajukan kawasan yang Terbelakang. yang mundur gitu. Itu yang saya maksud, Bapak. Saya sengaja memang mengajukan diri menjadi Menteri Pemunduran Kawasan yang Maju
agar pemerataan lebih cepat terjangkau. Kalau memajukan kawasan tertinggal agak susah, mending kita mundurkan kawasan yang sudah maju. Bagaimana? Masuk akal kan? Gini Pak. Saya mau tanya, apa kemampuan Anda yang bisa membuat Anda berhasil menjalankan tugas Anda ini? Langsung saja. Indonesia ini tidak akan maju kecuali dengan magic, Pak. Tidak akan maju kecuali dengan magic. Saya bisa sulap, Pak. Oh, Anda mau perform sulap? Yes. Silakan. Dan ini sulap saya yang pertama. Ini berapa? Satu. Ini berapa? Dua. Perhatikan tangan saya baik-baik. Persatuan Indonesia. Kalau saya terpilih, saya akan bikin magic yang sangat besar, yaitu menghilangkan sesuatu. Saya akan menghilangkan sesuatu. Saya akan menghilangkan kemiskinan, saya akan menghilangkan keresahan bangsa ini, dan saya akan menghilangkan sekat-sekat yang membuat bangsa kita susah maju. Apa yang Anda akan kerjakan untuk Indonesia Timur? Wah, Bapak, di Indonesia Timur saya akan memajukan segala-galanya, Pak. Kesejahteraan. Bahkan untuk memajukan Indonesia Timur, saya punya satu trik. Kita ikat tali tambang di Pulau Jawa, sama di Pulau Timur, terus kita tarik, sehingga dia maju. Oke. Terima kasih. Luar biasa usaha yang dilakukan oleh calon kita, peserta dari Menteri Got Talent ini untuk memajukan Indonesia Timur. Bagaimana Indonesia Timur bisa menjadi Indonesia Barat, ya? Oke, tepuk tangan buat Ari Kritik. Salah satu dorongan dari beberapa pihak dalam memilih menteri adalah untuk bisa adanya menteri wanita. Dan kita juga sudah punya peserta dalam Menteri Got Talent ini, seorang wanita. Ini dia, Chika Wode. Kita ini juri menteri apa lomba aerobik ya? Nah, ini yang saya Lomba aerobik jelas. apa juri menteri? Saya anak Berapa muda, kira-kira? saya anak muda yang bersemangat. Kira-kira menteri apa yang cocok yang Anda harapkan? Saya akan nanti menjadi Menteri Pementasan Pemuda dan Olahraga. Oh, kelihatan ya. Bentar. Saya pikir nak juga ini. Iya. Tadi kalau disingkat apa tadi menteri apa? Menteri Mari Pesta Pora. Ini bagus. Apa yang ingin Anda tampilkan di sini? Saya ingin Prestasi Anda apa? menampilkan musik. Belenggang patah-patah dan lebih goyang pica-pica nganape body pojok-pojok Jumpangan ayang kita cinta Jumpangan ayang kita sayang Jumpangan suka bikin musik. Kelihatannya ya betul-betul pendekatannya ini sesuai dengan Pak JKW ya. Betul-betul out of the box ya. Yes. Belum pernah saya ketemu calon menteri seperti ini. Of course. Tetapi kalau lihat dari stamina-nya agak kurang, gampang pusing dia. Enggak, tadi saya kebanyakan muter, Pak. Kalau menurut Bapak JKW? Ini kalau dari sisi energiknya udah kelihatan bagus. Mesti yang muda yang kayak gini. Iya kan? Karena ke depan ini percepatannya semakin cepat berubahnya itu mesti perlu yang energik seperti gini. Ya, betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk penampilan dari Chika Wode yang bukan hanya energik tapi energijik ya. Oke. Kami persilakan Oke, untuk terima kasih. kembali ke depan dan akan Pilih dinilai saya. siapa yang akan terpilih ya. Nah, dalam susunan kabinet ini dalam masa pemerintahan Bapak JKW diharapkan banyak mengakomodir berbagai suku dan salah satu yang akan tampil di depan kita ini dari salah satu suku yang ada di Indonesia, ini dia Dede Kendor. Mohon maaf. Ini bukannya tukang sate yang ke rumah saya
Bapak mau Menteri Got Talent juga mau perform? Mau jadi menteri Menko Kesra. Oh, maksudnya Menko apa Kesra. singkatannya? Ya. Pak? Kesejahteraan rakyat. Oh bukan. Iya. Menteri Koordinator Orkes dan Rebana. Iya. Ya, seni budaya. Ya, seni budaya. Seni budaya. Ya. Punya pengalaman? Oh enggak. Saya fresh. Kayaknya Masih fresh. Jadi idenya masih fresh. Belum ada yang saya belum keluarkan. pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Saya masih fresh. Nah, belum kepake nih Pak otak saya. Pak. Ya, bagus juga, bagus. Ini kayaknya otaknya masih di plastik, masih disegel Iya. Terus Anda mau apa yang ingin Anda tampilkan? Jadi berhubungan dengan budaya, saya mau nyanyi. Oh, nyanyi. Hei tak iya, saya penjual sate. Hei tak iya, saya jualan sate. Musiknya nggak masuk nih, musiknya nggak masuk. Saya baru tahu lagu itu berasal dari Madura. Terima kasih atas pencerahannya. Oh, Indonesia kaya, Pak. Tapi suara Anda merdu sekali. Oh ya, musiknya nggak bagus, Enggak, Pak. maksudnya merdunya sekali, setelah itu enggak merdu sama sekali. Cuma sekali aja merdu. Oke, luar biasa penampilan dari Pulau Madura ya, mungkin etnis Madura ya, yang memang ciri khasnya dengan sate. Jadi diharapkan dengan bersate kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Itu ya diharapkan ya. Baik, tapi segala keputusan ada di tangan Bapak JKW. Jadi gimana Pak? Iya. Jadi Bagaimana keputusannya, Pak? keputusannya Seperti yang sudah kita Ya, rekomendasikan. setelah kita rekomendasikan, menimbang, saya memutuskan bahwa dari semua kontestan ini tidak ada yang suka. Gimana maksudnya? Tidak ada yang masuk ke dalam apa? Belum cocok. Iya, belum cocok. Oke, demikianlah keputusan dari Bapak JKW. Jadi semuanya sudah jelas, semuanya akan diangkat menjadi menteri makasih sudah ada di sini. Oke, sampai jumpa di Ting Tong dan sampai jumpa setelah ini kita akan ada berita ala Ting Tong. Bagus, toh? Bagus ya, bagus. Kau tahu siapa orang di balik pertemuan itu? Wah, luar biasa sekali. Berarti Bapak menjadi tokoh di balik pertemuan itu. Tidak, justru saya tanya kepada Anda. Siapa orang di balik pertemuan itu? Kau tahu? Kembali lagi di BHS, berita hanya sebentar. Walaupun sebentar, yang penting berita. Iya. Dan ada dua berita yang akan kita sampaikan dan tentunya ada dua berita yang akan Anda dengarkan. Berita pertama, aturan lalu lintas bagi kendaraan plat merah. AKBP Muhammad Nasir dari Polda Metro Jaya mengatakan mobil berplat merah terbebas dari kebijakan ganjil genap. Kendaraan plat merah bisa ditilang jika pertama, pengemudinya tidak memakai atau mengenakan sabuk pengaman, sabuk celana, sabuk karate, sabuk taekwondo, apalagi pengemudi positif menggunakan sabuk-sabuk. Itu akan melanggar. Kedua, pengendara bisa ditilang untuk kendaraan plat merah jika melanggar marka jalan. Markanya harus hati-hati ya. Nah, marka. Ya. Terutama jalan kereta api dan jalan yang lurus dan benar. Tapi ini kita harus dijaga karena sampai gara-gara aturan ini mobil plat merah ini digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, ini yang harus hati-hati. Oke, baiklah. Menuju ke berita yang kedua ya, kali ini datang dari Bapak Jokowi ya. Bapak Jokowi membuka peluang bertemu Prabowo kembali. Kedua tokoh tersebut awalnya bertemu di stasiun MRT Lebak Bulus ya. Karena di Lebak Bulus pertemuan berlangsung mulus ya. Tapi saya menyambut baik dan
Saya sangat antusias dengan pertemuan kedua tokoh tersebut untuk melakukan rekonsiliasi karena memang saatnya kita sekarang bekerja untuk Indonesia MRT. Apa MRT? Bekerja untuk Indonesia MRT apa? MRT singkatan. Nah iya tahu singkatan. Bekerja untuk Indonesia MRT. Itu apa maksudnya? Memang orang kalau ganjil susah menangkap. Bapaknya yang susah. Baik, pemirsa, ini selain kita ada BHS, Berita Hanya Sebentar, kita sudah ada juga namanya live report bersama reporter kita yang ada di lapangan. Kali ini akan mewawancarai beberapa tokoh-tokoh nasional. Ya, ini berkaitan dengan tanggapan para tokoh bangsa mengenai rekonsiliasi dan akan disampaikan bersama reporter Ting Tong Ari Kriting. Silakan Ari, halo Ari. Oke, sudah menangkap. Ya pemirsa, saya Ari Kriting di sini dan saya sedang menantikan salah satu tokoh bangsa untuk menanyakan pendapat beliau mengenai tentu saja isu yang lagi hangat, rekonsiliasi politik. Ya, luar biasa sekali. Dan sekarang saya sudah berada, boleh gabung bersama kami Bapak? Iya, luar biasa sekali, beri tepuk tangan dulu. Saya sekarang sudah berada bersama dengan... Lelah sekali saya. Lelah sekali ya? Habis jogging dari situ ke sini. Tidak terlalu jauh dong, tidak terlalu jauh dong. Ya, tapi pemirsa di rumah, sekarang saya ini sudah berada dengan Bapak Sandiago. Ya, unduh. Kok Sandiago unduh? Saya sering download video, foto untuk informasi dan kepentingan politik saya. Oh, oke. Seperti itu. Saya sudah bersama dengan Bapak Sandiago Uno. Bapak, terkait dengan rekonsiliasi politik yang sudah terjadi, bagaimana tanggapan Bapak? Rahasia. Karena kata sandi itu kan rahasia. Nggak boleh orang yang banyak yang tahu, nggak boleh dilihat. Benar? Betul sih, tapi kan... Ya, maksudnya kan kata sandi itu kan tapi... Bintang. Jadi, Bapak tidak ada yang Anda bagikan terhadap masyarakat luar sana? Incorrect password. Oke, baiklah, saya akan lanjut kepada... Saya mau jogging dulu ya. Boleh Pak, kemana? Ke sana lagi. Tapi jangan khawatir pemirsa, ketika tadi kita tidak bisa mengorek informasi dari Pak Sandi karena kata sandi dia memang kita harus menyadari bahwa sebagai sandi, kata sandi tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Luar biasa sekali karena malam ini saya sudah bersama dengan seorang tokoh bangsa yang selalu bersinar dan berpijar. Maksudnya? Kan ada liriknya Bapak. Bagaimana liriknya? Kembali bersinar dan berpijar seperti Yusuf Kala. Anda kalau ngomong memang benar ya? Benar. Ya Pak. Mau nanya apa ini? Saya mau nanya sedikit Pak. Bagaimana Bapak melihat proses rekonsiliasi antara pasangan yang kemarin berseteru dan sekarang sudah bertemu? Bagaimana Bapak melihat proses rekonsiliasi itu? Bagus toh? Bagus ya, bagus. Kau tahu siapa orang di balik pertemuan itu? Wah, luar biasa sekali. Berarti Bapak menjadi tokoh di balik pertemuan itu? Tidak, justru saya tanya kepada Anda. Siapa orang di balik pertemuan itu? Kau tahu? Saya kira tadi Bapak menyombong loh. Biasanya orang menyombong, kau tahu saya siapa? Kalau gitu saya cari dulu. Jadi Bapak tidak tahu juga siapa yang di balik pertemuan kemarin? Saya cari dulu ini. Bapak mau cari itu? Saya mau cari orang yang berada di balik pertemuan. Oke, silakan kalau begitu Pak. Ya, pemirsa, terima kasih. Itulah wawancara saya dengan narasumber yang sumbernya tidak jelas ya. Langsung saja saya kembalikan ke Calontong dan Akbar di studio. Halo Calontong, halo. Halo. Ya. Oke Ari, oke terima kasih. Nah, itu tadi dua berita dan juga dua laporan dengan dua tokoh nasional yang sudah kita lakukan ya. Iya. Semoga menjadi manfaat buat tokoh yang kita wawancarai ya. Karena buat kita nggak ada manfaatnya sama sekali tadi wawancara ya. Kita? Apa? Lu aja sama gue kali. Kita namanya ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai di sini berita hanya sebentar. Kita jumpa lagi di BHS
Berita hanya sebentar. Rekonsiliasi menjadi akhir sebuah kontestasi. Rekonsiliasi bukan ajang mencari kursi, karena tidak ada salahnya menjadi oposisi. Kalau mau kursi, pesan saja taksi. Bisa duduk di sebelah supir atau di bagasi. Saatnya semua maju dan berprestasi, bukan cuma omong kosong, bau terasi. Tak ada lagi kampret, tak ada lagi cebong. Semua kembali bersatu, bergotong royong. Kalau semua masih saling sikut, saling dorong, yang bakalan rugi kita sendiri dong. Ingat, kita adalah bangsa yang ramah dan suka tolong menolong. Salam lemper dari saya, Cak Lontong. Dan kita akan berjumpa lagi setiap hari Sabtu jam 20:05 hanya di Ting Tong Metro TV. Sampai jumpa.